Sebagian besar varian buah jeruk manis biasanya tumbuh di daerah dataran rendah. Namun terdapat salah satu varian buah jeruk yang juga tumbuh subur di daerah dataran tinggi. Salah satu varian ini adalah jeruk dekopon. Jeruk dekopon ini merupakan salah satu jeruk yang berasal dari Jepang. Bagaimana penampakannya? Mari kita lihat. Indonesia sebagai negara agraris memang tak lepas dengan keragaman dalam segala bentuknya, termasuk keragaman tanaman dan buah-buahan. Salah satu contohnya adalah keragaman varian jeruk di kawasan agrowisata Situreret, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat pagi teman-teman, saya Fahrina Salsabila, anggota kelompok 59 KKN MIT 14 UIN Wali Songo Semarang. Pada pagi kali ini saya berkesempatan untuk berdiri dan hadir di kebun di kawasan Situreret. Sebelumnya di sini saya ditemani dengan Bapak Yayan. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan. Kebetulan saya adalah pemilik lahan di kawasan Bandung Utara ya. Sebetulnya ini Kabupaten Bandung Barat ya, maksudnya Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua. Ini Desa Kertawangi ya. Nah, kebetulan di sini ada kebun sayuran, kebun jeruk dan lain-lain mungkin gitu. Baik Bapak, sebagai pemilik utama gitu dan mungkin bisa dikatakan sebagai pengelola juga Bapak ya? Atau sebagai pemilik saja? Kebetulan kalau penggarapan lahan ada beberapa penggarap yang memang menggarap lahan saya. Kebetulan itu. Ya, kebetulan kita juga ada sayuran, ada jeruk, ada tempat rencananya untuk tempat wisata di Situreret. Mungkin nanti bisa dilihat ke sana ya. Itu seperti itu. Dikelola dengan pemberdayaan warga sekitar, lahan seluas 4 km persegi ini ditanami berbagai sayuran seperti tomat, cabai, selada, brokoli, serta buah-buahan. Seperti ini Pak, kemarin kita sempat dengar juga nih kalau di sini tuh Bapak menanam salah satu varian jeruk gitu. Betul. Yang mungkin sebelumnya kami juga belum paham gitu. Kalau nggak salah namanya itu jeruk dekopon gitu. Betul Bapak? Betul. Boleh diceritakan sedikit secara singkat jeruk dekopon tuh apa sih gitu? Ya. Jeruk dekopon ini seperti yang di belakang kita ya. Ini jeruk konsumsi biasa sih. Ini katanya sih awalnya dari Jepang. Cuma saya juga tidak terlalu memahami asal usulnya seperti apa. Cuma di Indonesia ini sebetulnya masih jarang gitu. Iya, makanya. Masih jarang. Cuma rasanya enak ya, manis gitu. Cuma karena ini jeruk tuh jeruk konsumsi, cuma harganya memang mahal. Nah, kalau di pasar biasa, di pasar tradisional itu tidak ada. Iya, makanya kok jarang sekali. Iya, kita kok tumben nih dengar namanya jeruk dekopon gitu kan. Itu adanya di supermarket sih banyaknya. Iya. Cuma supermarket juga kita bersaingnya dengan produk impor ya. Iya. Makanya kualitas kadang di Indonesia sendiri masih kurang bagus. Berbeda dengan varian jeruk pada umumnya, jeruk ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana ia memiliki ukuran yang lebih besar dan cenderung tidak memiliki biji serta kulit yang lebih tebal. Pada iklim di Desa Kertawangi yang berkisar antara 13 sampai 20 derajat Celcius dapat membuat jeruk ini tumbuh dengan subur dan lebat. Ditanam di luar ekosistem asalnya, perawatan tanaman jeruk dekopon di Indonesia ini terbilang gampang-gampang susah. Selain disebabkan perbedaan iklim, tanaman jeruk dekopon juga rentan terhadap serangan hama. Kalau untuk periode panen nih Pak, seberapa lama sih dari penanaman atau penumbuhan tunas baru tadi gitu? Untuk periode panennya berapa lama? Saya waktu itu nanam itu kita beli benihnya langsung. Jadi kita nggak budidaya atau nggak okulasi sendiri ya. Kita beli langsung yang udah jadi, yang siap tanam. Itu yang tingginya udah hampir setengah meter lah, 50 cm ya dari tanah udah segini. Nah itu
dari mulai tanam ke panen itu kira-kira 1 tahun. 1 tahun. Ya udah bisa kepanen. Habis itu sebetulnya jeruk ini nggak mengenal musim ya. Oh gitu ya. Sebetulnya artinya sepanjang tahun kalau kita Telaten. perawatannya bagus, itu sepanjang tahun akan berbuah terus. Oh gitu, nggak ada musimnya, Nggak ada berarti nggak musimnya, musiman. nggak ada musimnya. Hmm. Karena misalkan satu pohon ini kita bisa rekayasa ya, artinya bisa giliran. Misalkan pohon ini bulan ini, pohon yang lainnya bulan depan, bulan selanjutnya yang ini itu udah berbunga lagi gitu, Oh, berbuah lagi, seperti itu sih. berarti kalau Kuncinya untuk di perawatan sih. kalau untuk hasil panennya sendiri Pak, berapa banyak biasanya gitu? Nah, sebetulnya ya kalau yang bagus ya, waktu itu saya pernah jadi dari satu pohon itu, karena ini besar-besar dan berat, satu pohon itu kalau kita ambil itu kan nggak kita ambil semua ya, karena kan ada yang hijau, ada yang masih kecil, Dipilih yang memang sudah siap. itu bisa satu pohon itu bisa 20 kilo loh. Karena ambil. ukurannya Karena yang ukurannya besar tadi ya. ya. Itu yang paling bagus ya, tapi rata-ratanya paling 3 kilo sampai 5 kilo lah, 3 kilo sampai 5 per pohon. Saya kan mengkhususkan tempat ini untuk jeruk petik sendiri ya. Oh, seperti itu. Jadi sebetulnya ini tempat ini tuh terintegrasi dengan Situ Reret ya, dengan tempat rencananya mau tempat wisata. Cuma kemarin karena pandemi kan, cukup lama, kita juga sempat vakum. Akhirnya kita jual ke ada pengepul ya, ada pengepul gitu. Cuma harganya kalau pengepul kan nggak bisa standar ya, nggak bisa standar. Terus kalau online ya masih sedikit-sedikit ya. Kita misalkan upload di Instagram, mereka ada yang nanya sendiri gitu ya. Cuma masih belum belum continue atau belum rutin lah, masih ya sekali-sekali aja. Tapi ke depan sih mau rencananya untuk jeruk petik sendiri, jadi ada orang datang ke sini mau makan-makan di kebun, terus ada jeruk, mereka jeruk petik sendiri gitu. Seperti itu sih. Nah, harapan kedepannya nih, harapan Bapak kedepannya untuk ya kebun maupun wisata Situ Reret ataupun jeruk dekopon ini apa Pak? Jadi gini ya, kalau sekarang itu kendala di pertanian itu kalau kita sekedar menanam terus memanen, kita jual ke pengepul, itu nilai tambahnya sedikit ya, betul. Sedikit lah. Karena pertanian ini kan masih umumnya di Indonesia lah, masih masih tergantung kepada musim ya. Ada musim kemarau, musim hujan gitu kan, dan itu tantangannya berbeda-beda gitu ya. Itu dan dua musim itu mempunyai potensi untuk kegagalan panen gitu ya. Nah, makanya kita mau istilahnya ada nilai tambah dari kebun dan pertanian ini, yaitu dengan adanya wisata tadi ya. Mungkin target utamanya adalah agrowisata. Iya, betul. Agrowisata. Jadi untuk umumnya orang bisa ngeliat ke sini, petik jeruk sendiri, petik sayur sendiri. Terus ada yang misalkan mau belajar bertani, silahkan gitu ya. Terus sasaran kedua adalah anak-anak sekolah ya. Oh iya. Dari PAUD, TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Orang yang mau datang ke sini, mau melihat perkebunan, mau melihat cara bertani, atau mereka misalkan punya mau memberikan pelatihan kepada petani di sini, gitu kan, itu kita buka seperti itu. Berarti ini open lah untuk sharing gitu. Iya, gitu. betul. Bapak ini open untuk sharing.